Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian tafsir surah Al-Baqarah 286 ayat kita, tafsirnya mirip-mirip ya. Saya nggak bisa menentukan, maksudnya tafsir itu kan ada 3-4 mungkin metodenya. Ada tafsir tahlili. Tahlili itu diuraikan dari bawah sampai ke atas, kemudian apa yang menyangkut, apakah tata bahasa, apakah pengertian, ya tahlil namanya terurai. Sudah itu ada tafsir ijmal, itu global, ada tafsir muqaran, ya, terus ada tafsir tematik atau maudhu'i, ya. Jadi itu perkembangan tafsir di dunia. Nah sekarang kita model-model lama tafsir tahlili itu semuanya yang banyak tahlili. Ayat 23, jadi sebelumnya kan Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini sebenarnya ini penambah. Kalau di Al-Quran di surah Al-Baqarah kan disebutkan, ini yang 2. Dia telah menjadikan kita, kan disebutkan ya ayuhan nasu budu. Nah, ini dulu diulang sedikit supaya nyambung dia. Nah, jadi sebelumnya disebutkan ini ya ayuhan nasu budu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum. Ini yang pertama, allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kunci membuat kita yang 5 di depan surah Al-Baqarah itu lebih mantap. Dijadikan, kemudian selain dijadikan, diberi fasilitas nih. Allazi ja'ala lakumul arda, bumi tempat tinggal, kemudian ada hujan, ada tumbuh-tumbuhan. Yang 2 ayat ini membuat kita dilarang jangan sampai mempersekutukan sehingga bercabang paham kita bahwa yang dikagumi, yang ditakuti yang lain, atau bergandeng dengan Allah, jangan, tapi Allah bulat-bulat. Nah, dari itulah Bapak-bapak, ibu-ibu baru masuklah ke sini. Kalau ini kan ayat surah Al-Anbiya itu kan membawa yang selalu zikrum mubarak atau selalu wahum minas sa'ah muspikun. Hati-hati terus. Biarpun dimanapun, asal selama ada perasaan, ada akal, yang sadar kita hanya sadar kepada Allah. Dari sadar kepada Allah itulah mengalir sadar yang seluruhnya. Itu melatihnya ya. Maka untuk kenal kepada Allah terus belajar, karena mula-mula kan keimanan itu yakin. Kalau keimanan ini sedikit ya, keimanan kan kepercayaan, keyakinan. Keimanan itu biasanya mengalir ke perilaku, mengalir ke jiwa, mengalir ke perilaku, mengalir dalam ini yang jadi persoalan sekarang. Keimanan kurang, saya tidak menuduh, tapi menurut pengamatan mungkin terhadap diri kita sendiri juga, keimanan itu hanya seputar pikiran atau keyakinan. Jadi belum mengalir kepada perilaku dan hidup hari-hari. Jadi keimanan itu hanya seputar, kalau sudah menjalar dia, bagus.
Makanya keyakinan, misalnya keyakinan orang berobat misalnya. Pergi dia ke toko obat, dibelinya obat langsung dimakannya menurut petunjuk berapa kali. Itu berarti kan yakin berpengaruh. Nah sekarang keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah kurang berpengaruh di dalam hidup. Itu yang jadi persoalan, ya. Jadi sama-sama kita usahakan gini, sehingga berpengaruh dalam pandangan pikiran, berpengaruh dalam bekerja, berpengaruh dalam makan, tidur, seluruhnya lah berpengaruh. Itu yang sebenarnya yang iman. Nah, sekarang ayat 23 ini disebutkan, mari kita baca bersama ya. Bismillah. Coba kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan sama-sama ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala, ini panjang nih tapi nggak bisa buat tanda panjangnya. Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lain ada nggak suara Bu? Lain. Nah sekarang ini ayat ini kan mulai ada kasus. Kalau yang dua di atas disuruh menghambakan diri. Kalau di sini mulai wa, artinya wa dan. Kalau ing artinya jika. Kuntum jika ada kamu. Berarti pengertian ada kamu itu kan jika dalam keberadaan kamu, dalam kondisi kamu setelah Muhammad menjelaskan Al-Quran, itu makanya kamunya ini sebenarnya belum kita ini. Kan belum kita maksudnya kamu ini. Kalau jujur-jujur saja kan mempelajari. Mula-mula turun Al-Quran itu kan ada di Makkah, ada di Madinah. Jadi yang jelas kamunya di sini, kalau enggak kamu orang Makkah, tapi yang jelas ini kamu orang Madinah. Kamu awak alun mengalai kini baru. Atau setelah Islam sampai ke Indonesia. Memang berlaku sampai hari kiamat. Tapi yang jelas, jika ada kamu, hai orang Madinah, kan berarti di dalam surah Al-Baqarah itu pertama kan disebutkan allazina, yang bagus itu yang dikehendaki itu, yang kita inginkan juga kan disebut yang 5 itu ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apalagi? Wa yuqimunas shalah. Apalagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apalagi? Allazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Satu lagi, wa bil akhiratihum yuqinun. Nah, jadi yang 5 ini rupanya di sini kalau mulai jadi masalah wa in kuntum fi raibin. Sedangkan kita kalau di atas tadi kan apa itu zalikal kitab la raiba fihi. La raiba. Tapi di sini diulang wa in kuntum fi raibin. Jika ada keberadaan kamu dalam ragu atau keraguan, sebenarnya ini kan kata benda ini raibin. Fi raibin berarti kondisinya dalam ragu. Yang ragu ini kalau kita lihat dulu banyak orang yang di Makkah atau yang di Madinah ragu. Di Indonesia pun mungkin banyak juga yang ragu, tapi kita nggak nuduh orang ya. Jadi kepada diri kita dulu. Jadi
Ragunya tentang apa? Min ma, ini asalnya min ma. Min ma. Kalau diartikan, kalau lihat terjemah, sebagian orang ragu tentang Quran. Sebenarnya ada kalau menurut teksnya kita, mungkin sebahagian. Karena ada min. Misalnya, kalau ada ayat mengatakan, setiap yang hidup pasti mati. Ragu awak enggak? Ibu-ibu di Nurul Islam kalau ada ayatnya berbunyi begini, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Ragu enggak bapak-bapak ibu? Enggak ragu. Itu makanya kalau di terjemahan kan umum aja artinya. Kalau kita pahami secara kebahasaan, ini kan mungkin min bagi tabi'in sebahagian. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran kalau kita sudah mau meninggal buat wasiat, nanti dibagi hartanya menurut faraid. Mau nggak orang menjalankan semua itu, menjalankan faraid? Semuanya, sebagian. Sebagian. Kalau sudah sebagian kan ditanya dia kenapa nggak mau menjalankan faraid? Apa percaya atau ragu? Mungkin ragu, tapi kalau dituduhnya ragu kan heboh. Jadi itu maksudnya di sini. Jadi enggak semuanya mungkin Quran itu ragu. Nanti yang enggak termakan oleh pikiran dia atau didominasi oleh satu budaya, maka enggak diperlakukan Quran. Tapi kalau misalnya cocok sama dia, diterimanya. Itu maka begitu min ma, ya. Tapi kalau terjemahannya langsung aja ragu tentang Quran. Kemudian ada juga pengertian ragu di sini. Kan di sini sebahagian atau ragu telah kami turunkan, kata Allah telah kami turunkan atas hamba kami. Ada juga yang ragu di Madinah sana atau di dulu, nggak percaya dia ke Muhammad. Bahwa Quran itu adalah Muhammad yang terima. Jadi persoalannya nggak percaya ke Muhammad ya. Tapi ada yang percaya ke Muhammad, tapi tidak percaya, ragu dia tentang isi Quran. Jadi kalau kita, bagaimana kira-kira kalau kita yang sedang mengaji ini? Kepada Nabi Muhammad nggak ragu, maka dipelajari apa kata Muhammad. Isinya pun nggak ragu. Tapi enggak pula dipilih. Cuma ada yang enggak bisa dijalankan ya karena kondisi hidup kita. Jadi ya diserahkanlah kepada pemimpin-pemimpin. Ya saya sebenarnya mau melakukan, tapi kenapa tidak bersama-sama? Kan keputusan bersama ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau mengaji Al-Quran seperti ini jadinya. Lihat nanti terjemahan umum ya. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Sampai situ dulu kan. Ini jawabnya. Jadi jika keberadaan kamu, maksudnya ini aslinya kan kana ini. Kana ini berarti andai kata tidak ada kana, ini aslinya kan antum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dibuatkan kana itu menunjukkan zamannya sejak dia mendengar atau menerima atau keterangan dari Al-Quran itu. Ini maka keberadaannya dalam keraguan ya tentang minma, apakah semuanya atau Nabi Muhammad tentang kami telah turunkan. Kan kami bersama Jibril yang menyampaikan ke Nabi Muhammad. Jadi kalau kita inilah yang di dalam, jadi isi Quran tidak ragu, maka dibaca seluruhnya, kemudian setelah dibaca dipahami. Ya kalau menyangkut dengan muamalah ya diturut menurut Al-Quran. Kemudian kalau menyangkut dengan semuanya, apalah akidah pada syariah diturut. Tapi ayat di bawah ini, faktu bisurah. Kalau kamu ragu,
Misalnya ragu tentang isi Al-Quran itu, coba faktu. Apa arti fa maka? Ini fa jawab dari in. Kan ini in huruf syarat namanya. Ini menjawab. Jika keberadaan kamu ragu, maksudnya ragu apa itu? Ragu tentang isinya, ragu tentang bahwa Muhammad menerima wahyu dari Allah, maka disuruh oleh Allah, faktu, coba kamu buat, kamu munculkan, kamu datangkan bisurah, dengan satu surat saja, min mislihi, dari seumpamanya, seumpama yang diturunkan itu. Ini dicoba oleh orang dulu, termasuk di Soviet dulu ada lembarannya itu. Ada dulu juga sebelumnya ada dipdak fatana banyak dibuat orang ya, tapi nggak cocok. Kan surah misalnya surat Al-Kautsar itu paling pendek 3 ayat, dicoba pula seperti itu, nggak bisa. Bagaimanapun kita bisa menyusun syairnya, nggak bisa seperti Al-Quran. Itu makanya maksudnya ini jangan kita berhabis-habis tenaga berpikir mencari penandingannya, bukan itu isinya sini. Isinya apa sebenarnya? Coba mulai berpikir sampai di sikoha, panggillah. Nah, ini lagi ya, buatlah satu surat seumpama. Kemudian serulah, panggillah tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin atau ahli-ahli kamu. Tapi bukan Allah ya, selain dari Allah. Kalau memang kamu pernyataannya benar, ya. Jadi di sini disebutkan kalau kamu ragu tentang isinya atau ragu tentang Muhammad, ya. Tapi yang anehnya Quran pun nggak dibaca, nggak ngerti, ya ragu. Jadi mulai dipelajari. Nah sekarang apa sebenarnya inti ayat ini ya? Coba bertanding berpikir dulu. Ayat 23 kok asabana isinya. Kamu mencari usaha atau awak kesian korang Quran ku patu ma cubalah buat nan isinya sebenarnya Pak Bet lah hadir, Pak Bet tadi lah apa isinya sama Pak Bet, cubalah mulai berpikir. Sadonya lah ibu-ibu asa warna isinya. Laisa kamisli syai'un. Iya, dan isinya asa warna. Kok Quran ceritanya kok? Pakailah Quran isi Quran itu untuk pedoman hidup. Apa Bu? Pakailah isi Al-Quran itu untuk pedoman hidup. Itu isi sebenarnya. Ya, itu isi sebenarnya. Jadi kalau dicari lebih kok dibuat mah biar nari saja. Jadi itu mengatakan keunggulan Al-Quran ya, tapi isinya itu sebenarnya. Jadi bukanlah kita mengumbar ke sana kemari, bapak-bapak, ibu-ibu, Quran itu betul-betul asli, tidak bisa ditandingi ya. Sudah itu sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itulah ada arti. Dan ada artinya, coba buktikan bahwa ini dia. Setelah itu bekal lama-lama teraso di orang keliling diri awak. Bentuk kinilah, coba lah ndak menurut cara Al-Quran ku itu. Misalnya begitu ya, pendek saja artinya dan kurang dan hampir diterima secara umum. Mengisian bahasa kata Al-Quran, rasaki itu ambon menentukan kata Allah. Ada yang mudah, ada yang tidak. Cobalah tidak terima tu. Ataupun nan menghidupkan, nan mematikan adalah Allah. Kan begitu dalam isi Al-Quran. Cobalah awak ragu, nama hidupkan, nama matikan, tidak Allah baca. Pasti awak jadi orang apa namanya yakmahun. Yakmahun itu apa? Bahasa Minang enjang-enjuk apa? Kan ada fitughyanihim yakmahun. Mereka dibiarkan di dalam jadi risau sampai kini. Jadi ambo berusaha tuh amanan isi Quran itu namanya angkut dia masalah. Ya memang diyakini. Kan ada saya tidak takut, yang saya takut hanya kepada Allah. Ya, tapi pengertiannya itu jangan pula misalnya melintih apa kereta api, hanyalah daki ambo nak takut dia kata ya percaya kepala itu. Ya.
Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia, yang ikut semuanya dalam Zoom ya. Jadi begitu caranya. Jadi isinya ayat ini adalah jangan ragu lagi. Ya, awak jangan mengumbar cerita Quran, bahwa Quran itu hebat, luar biasa. Nah, itu. Ya, aku tuh sampai-sampai itu. Sebenarnya tujuannya kan kalau nanti bertemu misalnya enggak bisa lagi, belum tentu dia juga mau. Cuma ini kata Allah disampaikan isinya itu. Cuma gayanya coba buat satu surat. Nanti ada disuruh membuat 10 surat lagi. Itu ada penyebab-penyebabnya. Ikut satu surat, saya tidak bisa. Jadi isinya, apa tuh sebenarnya isinya? Pakailah, amalkanlah isi Quran. Tapi setelah dibuat pemetaan di dunia, berapalah yang mau memakai isi Al-Quran. Jangan itu. Dan yang sudah mengaku Islam pun kadang-kadang nggak mau ya. Nauzubillah. Jadi apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Cuma kalau kita dari segi bahasa, ini menjawab, ini jawabnya. Kemudian ada waw di sini, kan gitu. Fa'tu bi surah, ini fi'il amar nih, fi'il amar. Itu jadi Fa'tu itu fi'il amar, itu perintah. Iko fi'il amar lah kok. Panggillah. Ada waw di siko. Coba waw apa namanya? Wa ataf. Cepat pahamnya waw atap. Tapi kalau waw di siko, Wa permulaan. jadi itu bedanya. Kali kalau mengaji bahasa, aku pun begitu tadi. Kalau mimman itu mim, kan artinya kalau diartikan jika ada kamu dalam keraguan dari apa, pakai apa lo siko. Aturannya kan dari Al-Quran. Jadi kalau lah pakai ma mausul di siko di bahasa, bukan Quran saja yang diragukannya loh. Termasuk Nabi Muhammad, termasuk nama nyampaikan. Itu pakai ma. Kalau enggak kan bisa saja salah siko. Wa in kuntum fi raibim minal Qur'an anzalna ala abdina. Itu enggak pakai ma. Itu bisa dijangkau orang yang mengerti bahasa. Kalau enggak ngerti bahasa enggak tahu. Itu ya terjemahan. Gua terjemah. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an, langsung sekali. Jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad, betul. Cuma Quranku kan enggak sadonya orang ragu tuh. Nan raguna orang kini paling ragu koyo. Kalau misalnya ada pembunuhan, orang tuh dilakukan pembunuhan semuanya pun enggak. Dicari deliknya. Jadi itu mangko banyak orang kadang-kadang lah banyak orang bunuhan dunia lain. Jadi sebenarnya di Kecaan alasan memang banyak ya. Jadi itu makanya bahwa apa? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, di situ hamba kok maksudnya? Kan abdi, abdina, hamba kami. Cuma mimma langsung seperti dibuat Quran meragukan dengan Quran. Mimma abdina itu Muhammad. Fa'tu bisurah. Di sini Fa'tu bisurah ini adalah maka buatlah satu surat semisal dengannya. Oke. Dan ajaklah penolong-penolongmu ya selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin. Jadi isinya jangan ragu lagi. Cobalah yang mana kira-kira yang tidak cocok dengan Al-Qur'an. Misalnya begini, kalau perempuan dalam faraid, bagian mana yang lebih banyak dapat perempuan daripada laki-laki? Laki-laki. Kata orang, kenapa laki-laki dikasih yang banyak, sedangkan perempuan dia lemah katanya. Makanya sebagian orang banyak dapat harta perempuan, laki-laki sedikit.
Padahal kalau logisnya, ini kan logisnya kok, laki-laki kan membelanjoi, kan membelanjoi bininya. Jadi produksi jangan cameh lah diaginya sebagian, beko dari lakinya, ini dibiayai. Apalagi laki dapat harta pusaka menurut warisan. Kan itu caranya tuh. Jadi kata orang, itu nak laku sebenarnya. Makanya bapak-bapak, ibu yang mana lagi yang kita tidak mau, yang tidak. Dari segi akidah sudah dibuat, dari segi muamalah sudah dijelaskan. Cuma dari muamalah itu memang ada peraturan-peraturan, bisa kadang-kadang ada perubahan ya. Kalau yang satu lagi terjemah ini, jika posisi keberadaan kamu sekalian dalam keraguan dari apa Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, boleh, maka buatlah satu surat semisal Al-Quran. Dan panggillah tokoh-tokoh kamu selain Allah jika kamu atau kondisi keberadaan kamu memang dalam ragu atau memang mengatakan benar. Maka di sini ada pertanyaan. Yang dimaksud dengan kamu di situ siapa? Itu nanti itu. Saya kira-kira kalau pakai kamunya, siapa yang maksudnya kamu di sini? Pertama, disebutkan kamunya siapa? Orang Makkah Madinah. Ya, orang Makkah Madinah. Itu pertama. Jadi orang yang dekat Rasul dulu. Jadi orang di Makkah, tapi ini yang jelas mungkin Madinah yang jelas dulu. Karena dia sudah kalau di Makkah kan belum masalah untuk terima Quran. Dia masih menjelaskan jangan disembah ini, jangan disembah itu, yang sebenarnya Tuhan adalah Allah. Itu gaya jalan Al-Quran. Terus baru di sini, baru untuk berikut ya kita lah. Ini berlaku ini. Kitanya maksudnya kitanya seluruh manusia. Kita sampai kapan? Sampai kita sampai seterusnya ya. Ya, untuk seterusnya sampai kapan? Hari kiamat. Enggak ada kitab lagi. Sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Nah, jadi apa tugas sekarang yang paling utama? Kalau begitu, langkah. Jadi langkah awak melihat ayat. Ayat telah banyak ditulis, cuma menurut apanya? Ada mengarah ke fikih, ada mengarah akhlak, ada mengarah yang lain-lain lah. Cuma inilah yang kemudian siapa pula yang dimaksud, apa pula yang dimaksud dengan ragu? Ragunya itu ada yang ragunya yang terutama masalah apanya? Isinya. Terus apa lagi yang selain dari isinya? Orang yang membawanya. Ya, orang yang membawanya, orang terima atau orang yang menyampaikan. Ya, orang yang terima. Ya, orang yang menerima. Itu. Menerima. Yang menerima wahyu ini siapa sebenarnya? Rasul. Kan Nabi Muhammad. Orang tidak percaya ke Nabi Muhammad. Kalau bertemu nanti orang-orang seperti ini, jangan pula kita cuma tugas kita begini, bagaimana orang bisa maksudnya yakin ya tentang bahwa yang menjadikan alam adalah Allah, kemudian bisa bukan hanya keyakinan, tapi sangat bagus caranya. Tapi kalau ada pun cara, misalnya ada kenapa Nabi Muhammad ada perang, ya dia kan karena diperangi saja. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, isi dari ayat ini adalah yang fokus Pak Tommy, yang isinya apa sebenarnya? Kalau menurut pendapat Pak Tommy dari ayat ini, supaya jangan lamona kajiko berlang-lang buana. Isi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu. Apa? Ibu Didi apa sebenarnya isi ayat kolai? Dan Ibu sabut tadi. Marilah marilah kita pakai. Kalau kita pakai, mulailah ditelisik, maksudnya dilihat-lihat gitu apa ayat-ayat. Tapi jangan ditakok-takok sendiri sah. Ya dilihatlah buku, ditanya guru. Misalnya kalau
mengenai apa misalnya berakhlak. Akhlak menurut Al-Quran dan hadis ba. Kalau akhlak bertetangga ba. Kalau akhlak jo hewan-hewan ba. Kalau akhlak sesama ba. Cara berpikir itu pula. Itu cara akhlak tuh. Kalau cara berdagang ba. Cara apa gitu aja. Makanya saya yakin sekali selama orang tidak betul-betul dia yakin percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, nggak bisa dijalankan. Karena diributkan itu panjang. Alunnya maka keluar peraturan. Barang siapa tidak pakai ini, begini baca. Jadi gaduh lah. Itulah nan kini konan terjadi di dunia sampai ya memang begitu. Jangan heran pula ya. Nah, kalau diulang sekali lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi waktu membaca ayat ini, nah bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah masjid, andaknya waktu sedang membaca itu awaklah tahu maksudnya. Jadi itu mangko kician ke Pak Abed. Itu nan jadi program awak kini banyak cucu awakku pandai kelok-kelok bahasa aku. Ngartinya dari mulai dari TK lah diajan baca-baca huruf, sudah itu lah SD lah mengerti potong-potongannya, SMP lah mata SMA lah jadi apanya jadi mengerti di potong-potongan bahasa Arab pula susunannya. Jadi tidak seperti kebanyakan zaman kini kan tidak ngerti me orang tuh. Ya. Jadi itu nan sedih awak. Jadi baca rohnya itu tergantung ke model lembaga pendidikan. Jadi itu mangko terasa oleh saya dari Sumatera Utara merantau ke Sumatera Barat nandape ko dampu. Ya ndakna 100% mengerti awak susun-sunannya. Itu nan inti sawana mengaji paham di ayat itu. Jadi bukanlah hanya sekadar ya bagaimana bacaan bagus itu ya juga, tapi mengerti ya. Jadi berapa jumlah ayat? 6.236 ya. Ya, atau 6.600. Pokoknya bilangannya itu berselisih lah. Pokoknya kita sudah paham. Maka kita persiapkan sekarang anak cucu awak. Itu yang perlu. Banyak sehingga besok lah seangkatan kita ini sudah tua-tua paham dia. Jadi mana kuanya membaca Quran itu paham, Dima pun paham. Kalau hafal lebih rancak. Tapi napunya kan beko sudah membaca ndak lo tahu ya kan. Ya, kita teruskan satu ayat lagi ya. Jadi isinya supaya diamalkan ya. Ini kan menjawab itu. Silakan. Ini enggak ada barisnya, coba mulai kita baca lagi. Ini kan ayat di bawah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Fa'il ya fa'il lam taf'alu. Terus apa lagi? Walan taf'alu. Terus fat ya fat takut takun nara. Kenapa nara dibaca Bu? Maaf ya. 4. Kenapa dibaca nara Bu Didi atau ibu-ibu belakang? Kenapa dibaca nara? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maksud maf'ul bih itu pelengkap penderita. Ya, jadi pelengkap penderita. Jadi sekarang menurut pengalaman Ustadz memang ke anak-anak kurang paham dia SPO itu. Subjek, predikat, objek. Tidak pahamnya anak-anak kini dah. Jadi dalam susunan bahasa tidak ngerti dia. Mana pokok kalimat, mana sebutan lah bingungnya gini. Jadi dibantulah. Kalau bahasa Arab mesti pakai itu, mesti ada mubtada, mesti ada khabar. Jadi tidak mesti pahami saja lah kok itu. Kalau bahasa ya mungkin bahasa Arab tidak. Jadi fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattakun nara. Baru di sini apa sambungan? Allati terus ya allati waquduhan nas
Sini apa? Nasu. Kan mulai itu waquduhan nasu. Nasu ya. Waquduhan nasu. Terus apa lagi? Wal hijaratu. Waquduhan nasu wal hijaratu. Terus ini apa? Ya. Uiddat. Uiddat ya. Uiddat ya. Uiddat. Uiddat. Lalu di sini mati uiddat. Uiddat lil kafirina. Ini ayat yang 24. Tadi 23 ya. Tadi 23. Ya 23. Ini 24. Ini sambungan di atas justru. Maka ini fa-nya fataflik namanya. Pemecahan dari atas tadi. Jadi kamu sudah jelas tidak akan bisa. Kan itu juga isinya. Pakai jika ya. Fa illam, maka jika lam taf'alu. Tidak. Tidak di sini pengertiannya tidak taf'alu. Ini aslinya adalah sebelum ada lam fi'il mudhari taf'aluna, karena ada lam dihilangkan nun. Dimunculkan alif menandakan ini waw banyak. Itu pengetahuan seperti itu, pengetahuan seperti itu yang enggak perlu kipayah gitu tuh. Ya, Pak Bet. Ya. Enggak perlu. Ya, perlu ain mah. Ya, cuma maka ada seperti itu sudahlah orang-orang buya-buya asalan tahu kok ya jangan. Kan kasihan anak cucu bisa cara membahas Al-Quran bahasa Arab. Jadi fa illam taf'alu, maka jika tidak melakukan, tidak bisa kamu buat, memang belum pernah gitu. Pakai lam di sini berarti belum pernah, nggak akan bisa. Terus pakai lan. Jadi yang satu lam berarti mulai dari awal, ya, mulai dari semenjak dahulu, terus dipakai lagi lan, dan untuk berikutnya. Itu sama-sama tidak, tapi beda itu. Kalau ini lam mulai dari awal, kalau ini lan untuk seterusnya sampai hari kiamat. Jadi kamu tidak akan bisa melakukan di sini sebenarnya lan taf'alu sama, ini pun dihilangkan nunnya. Kalau dia belum masih tunggal, ini lan taf'ala, kalau tunggal fil mudhari'nya. Tasrif 14 itu. Kalau di sini dimatikan lam taf'al. Kan itu belum bahasa Al-Quran tuh, bahasa kawaid. Masuk Ali bin Abi Thalib mah dibahas kok. Masuk Ali bin Abi Thalib ya. Tapi sebelumnya bagaimana? Ya sebelumnya gitu karena Al-Quran ini sudah merambat atau sudah pergi ke daerah non-Arab. Maka belajar. Cuma karena perkembangan itu lambat, ada orang hanya habis membaca-baca saja. Ya. Jadi membaca-baca saja. Ya, kalau kita tentu nggak ingin begitu. Kalau anak tua ini apa boleh buatlah. Ya, tapi lambo kecian. Yalah itulah keadaan dulu. Kini awak bertekad kini abah anak cucu awak supaya paham kong. Itu nampaknya terkait di diri ambo pribadi itu loh. Jadi kemana-mana pun saya pergi, itu yang saya lihat sekarang. Sekarang kan sedang di Aceh gitu juga. Ada saya lihat anak-anak gitu. Baal caranya basulam bersama mahasiswa Yayen di Siko Win ya. Itu juga. Belum lagi Win di Padang gitu juga. Jadi yang persoalannya tidak begitu belum sepenuhnya pengajaran mengenai bahasa ini. Belum sepenuhnya. Enggak maksimal. Kalau untuk membaca alhamdulillah. Ya, jadi itu nampaknya oleh karena itu karena enggak bisa diulang lagi fattaku, takutlah. Takutlah ini fi'il amar fattakun nar. Kamu takutilah neraka. Maksudnya takutlah siksaan. Kan bisa dipahami. Kalau enggak menurut Al-Quran sudah pasti tersiksa dalam batin. Lalu sampai di akhirat di dunia saja tersiksa. Misalnya, contohnya,
Awak punya harto. Sudah itu anak-anak aduh. Sudah itu lah mulai terpikir dia awak. Bah, aku lah harto ambo kubeko dia anak aku lai elo orang tua lah. Mulai itu. Tapi kalau anaknya pun mengerti isi Al-Quran, apanya pun mengerti, tidak cameh itu orang tua patuh surang itu dibaginya. Kalau tidak cakap saya lihat ini setiap harto ditinggal pasti gaduh anaknya, gaduh terus. Ya, jadilah mulai tersiksa batin. Apalagi nanti di neraka ya. Baru diterangkan ada anak kalimat allati. Allati kan sama allazi. Allazi itu kan yang juga. Kalau allati yang juga. Apa bedanya cuma allati sama allazi? Muanas. Ya, ini perempuan. Jadi sebelum yang disambungkannya. Jadi nar ini ya. Nar dihukum perempuan. Neraka itu dihukum, maksudnya bahasa kata-kata itu dihukum untuk perempuan. Itu makanya allati dibuat di sini. Allati waquduha. Waquduha. Allati waquduha. Waqudu. Ini wawnya bukan waw ataf ini ya. Langsung asli apa ini kata ini. Asli kata. Ya asli kata. Baru di sini ini badalnya kuduha ataupun kabarnya ya langsung. Jadi sebenarnya begini annasu al-hijaratu wa kuduha. Tapi ini diapakan dia didahulukan ataupun ini sama juga ada yang pakai kabar pakai apa langsung itu penegasan. Jadi bahan bakarnya atau hanya ini hanya kemana kembalinya itu? Neraka. Ya, karena perempuan. Jadi bahan bakarnya neraka itu yang menyala-nyala, yang membuat dia menderita itu manusia. Siapa lagi? Batu-batu. Jadi kalau penafsir sebagian manusia-manusia yang tidak taat, yang tertutup. Kemudian batu-batu sesembahan-sesembahan. Jadi sebenarnya membuat malapetaka diri manusia sama manusia itulah. Jadi menderita ya. Baru di sini uiddat. Uiddat fi'il madi kan, tapi dia aktif atau pasif ini? Oh, pasif. Pasif. Kalau dia pasif, yang dicari di sini fa'il atau naib fa'il. Apa naibnya sini? Manusia. Tidak perlu dijaga. Ya. Iya. Hia itu kemana baliknya lagi? Benar. Ya kan. Itu juga. Sebenarnya neraka ini kan maf'ul sini. Jadi maka ganti fa'il namanya, dia menduduki tempat fa'il, maka disebut naib. Hia itu kan marfu. Hia itu damir, dia marfu. Kalau mansubnya apa tuh Pak Bet? Mansub. Dari mana Guru? Dari hia. Hia. Oh, dari Guna. Belum. Coba berpacu. Coba kalau hia marfu, kalau mansubnya apa? Nasabnya apa atau kasrahnya? Kalau hia. Ya, nasab atau kasrahnya ha pakai tangkai itu. Akonya. Ikut dalam keadaan bago. Dalam keadaan baris bawah, kok dalam keadaan baris di atas? Ya ikut. Ikut kan kata benda kok. Ikut jadi agunonya. Oh, kepunyaan, posesif. Ya, kepunyaan atau mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu berarti dalam keadaan banyak sebenarnya kalau benda. Ya. Jadi keadaannya maksur atau majrur. Tapi kalau gandeng dia nanti dengan kata-kata kerja, maka dia dalam keadaan mansub. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti jadi fa'il di sini,
maka dia marfu. Fa'il itu kan marfu. Itu saja ya doh. Malah kita dapat itu putar-putarnya dah Pak Bet. Kalau lah dapat putar-putarnya kamu masih putar, paham kok. Itu mah kamu kerjaan ilmu. Kau sebenarnya kalau lah dapat perasaan awak anda berilmu lah. Dia terasa lah. Bertambah ilmu tu. Tapi kalau tidak mau tahu, itu tidak ada ilmu lah itu. Kini bapak ibu sekarang perasaannya biasa-biasa saja atau terasa nggak punya ilmu? Tidak punya ilmu. Nah, berarti bertambah. Bertambah ya. Amma begitu ya, banyak mau baca-baca ragu awak. Jadi kalau itu ada tambahin. Tapi kalau tidak ada cek lah dah, tidak ada tuh. Sekarang ini disediakan dianya neraka itu. Kenapa disediakan neraka? Karena apa tadi? Di atas tadi dia tidak mengikuti isi Quran. Menderita jadinya. Jadi disediakanlah neraka tadi sini uiddat bagi siapa? Lil kafirin. Aku dihebohkan orang ini dong. Lil kafirin itu maksudnya ini kan al kafir. Kafir ya, berarti orang kalau aslinya ini ya, orang yang tertutup mata hati, pikiran belum sampai paham kepada Tuhan sebenarnya. Ya, jadi kafir ya kafara kan artinya sudah engkar sebenarnya itu sudah muaranya. Padahal pangkalnya ini adalah karena ketertutupan ilmu. Jadi sejarahnya kan misalnya coba kita baca sejarah. Orang-orang dahulu itu atas nama manusia kan ada apanya itu pemikir-pemikirannya, perasaannya, rasa takut, akhirnya ini yang jauh dari Nabi ya sejarah itu. Akhirnya macam kekagumannya. Tapi sekadar kekaguman, ada yang mempersembahkan binatang ternaknya, seperti di Mesir dulu ada yang mengorbankan anak gadis untuk tumbal, bermacam-macam. Sekarang gitu juga masih ada gitu. Tapi kalau dia sudah nanti berpikir belajar apa hadis, belajar nanti sampai untuk sampai ke situ tuh. Jadi kalau belum sampai ya tertutuplah. Tapi jangan dituduhkan kamu orang kafir ya, jangan begitu. Ya pokoknya yang kafir ini nampaknya itu pun ada persentasenya. Maksudnya begini, betul-betul sudah terbukakah perasaan kita terhadap Allah? Kalau enggak masih berkabut, ya berkabut. Jadi penderitaan itu sudah bisa mengerti kita di sini. Bahwa penderitaan sebenarnya yang hakiki dirasakan oleh orang yang tertutup. Tapi kalau orang yang sudah terang, nggak ada penderitaan lagi. Ya, tapi ini kan masih rumah nampak, jalan kurang tahu. Jadi untuk prakteknya itu mengko kecaan. Yo ndak ada merusuh seketik lah dalam hidup kolai Pak Bet. Ndak lah tanang. Masih. Masih ya. Jadi itu. Jadi putar-putar keyakinan tuh masih di dalam apa? Masih di dalam ranah apa itu? Ranah ilmu gitu. Kalau lah menjalar, enggak ada lah. Si anulah dahulunya, ajalnya lah sampai. Apa kok ikut kejadiannya? Itulah di Tantuan. Sanang mana di Tegah itu. Kamu cara Fatah Minangnya? Senayan dari lah Senayan dari dia. Maka kamu bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, kamu kan lama di Minangkabau kalau ID apa? Pak, mau ke Senayan tak duit Selasa kayaknya. Pun ada nan Jawa itu. Dulu ada orang ilmu-ilmu tarikat nan Jawa itu. Iya sawana. Lah nyoba dua sama Allah ya tarinya yakin. Cuma lah diplesetkan orang dan Senayan itu artinya dah acuh sama orang jadi. Ya,
Enggak lah, sebenarnya Pak Dek kajinya tuh mah Senayan dari enggak ahadnya, ahad kan wahidatul wujud lebih kok kan. Ke Senayan. Kan ada dalam ayat mah, kalau dalam surat Kahfi, kalau kamu 4 berarti beriman Allah. Kalau kamu berenam 7. 7. Jadi awak enggak pernah sendiri dah. Jadi itu makanya penderitaan biasanya didapat oleh orang yang tertutup mata hatinya. Jadi sama-samalah kita ini ya, terus bagaimana caranya mempertajam rasa sehingga bumi itu balik kaji orang kudu. Bumi nan dipijak buminya. Udara nan dihirup udaronyo. Langit nan dijujung langitnya. Matahari angin nan dinyo. Nan mana awaknya? Aduh dan sebenarnya Allah akan payah orang paham tuh. Awak rintang batangka saja, jangan batangka di bidang itu lain. Baraja salah nempat. Ya, baraja aku enggak sudah. Ya, baru dilanjutkan sedikit lagi ya. Ini dia. Ini bukan Al-Baqarah, kita selang-selingi ya. Ini kan Al-Baqarah 24. Kalau ini sambungan dari 13 Hud ya, surat Hud. Ini surat Hud ya. Apa surat Hud di ayat 12? Ya, fala'allaka. Ya, surat Hud ya ayat 12. Coba bisa dilihat ayat 12. Jadi begini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Quran kan masdar itu. Jadi serumpun pengertian Quran ini saling berkait. Itu arti Quran. Jadi selain arti bacaan dia Qur'an ya. Quran itu. Jadi itu makanya dia bergandeng gitu. Jadi itu makanya ada dulu dosen saya waktu kuliah tafsir hadis, bisa nggak orang mengerti Al-Quran kalau nggak baca tafsirnya? Saya jawab waktu itu, bisa saya bilang, tapi catatan harus mengerti seluruhnya. Gitu. Dengan catatan harus mengerti isi Quran itu semuanya. Bisa paham kita, tapi kalau nggak mengerti, ya tentu nanti parsial jadinya. Jadi kalau untuk mengerti Al-Quran, ya kalau kita membaca Arabnya lebih cepat. Sudah nampak apanya? Surat ayatnya. Coba kita baca menurut yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bacanya? Fala'allaka Tarikum ba'do. Ba'da Ma yuha ilaika. ya. Terus apa lagi? Hud ya, sebentar. Hud. Surat Hud surat berapa itu surat Hud? 11 ya. 11 ya. Ayat 12. Ya, kan surat Hud ayat 12. Ya. Fala'allaka tarikun, terus ma yuha ilaika. Terus wadha'ikum bihi sadrik liyaqulu laula unzila alaihi, terus kanzun au ja'a ma'ahu, terus malakun ya, au ja'a malakun innama innama ini ke bawah, ini salah, bukan ke atas ini. Innama ya. Ini alifnya hamzahnya ke bawah ya. Hamzahnya ke bawah. Itu. Innama anta Nadirun. wallahu ala kulli syai'in wakil. Coba Ibu Sabrina, coba terjemahkan Ibu Sabrina. Baca Ini apa? membantu supaya ke atas itu. Apa?
maka boleh jadi engkau Muhammad Hmm? hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu Ah, dan dadamu sempit karenanya. ah, Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta atau Hmm. kekayaan ya. atau datang bersamanya malaikat? Hmm. Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi ini yang didakwah itu yang disampaikan. Ada yang mengatakan, oh ini ganti aja lah, tukar semirip ini atau malaikat sajalah. Jadi sehingga kata Allah bisa saja jadinya enggak semuanya wahyu yang kau bacakan atau engkau merasakan payah. Jadi Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Nah, jadi kita pun begitu. Nah, itu maksudnya dari apa tadi, dari ayat tadi. Mana yang cocok dia diambil, mana yang tidak tinggal. Jadi akhirnya ini kan membantu dari, makanya bergandeng. Jadi bisa ini kejadian semasa Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Jadi cuma persoalannya sekarang isi Quran ini bagus memang. Cuma kalau kita menyampaikan ke orang tidak tepat sasaran atau enggak terasa, jadi lawan dia. Itu aja persoalan. Jadi makanya kita biarpun ke anak-anak kita, ya dengan itu maka ada teorinya di dalam fakultas dakwah kan di dalam itu. Ud'u ila sabili rabbika dalam surat Nahl itu 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wa mau'izatil hasanah. Terus wajadilhum billati hiya ahsanah. Itu metodenya itu. Ajaklah orang supaya mau mengerti dalam hidup, berbangsa, bernegara atau berumat manusia di muka bumi dengan cara baik. Kadang-kadang sering yang kita lihat itu. Kalau misalnya lah sholat, lah rajin, itu mencari orang lain dan mulai bangi hati. Tidak begitu caranya. Caranya merayu orang itu lah ya. Itu yang dipikir. Nabi Muhammad kan begitu ya. Jadi ini artinya ini kalau dikaji bahasa seperti di atas itu kan apa? Ini kan kajian induk. Ini menjelaskan. Makanya kalau tafsir ayat dengan ayat ya atau tafsir bil maksur namanya nih. Kalau tafsir bil maksur seperti ini dijelaskan dengan ayat, mana hadis menerangkan. Misalnya ada hadis kan orang yang membaca Al-Quran mengerti dia manis, harum. Ada orang membaca Quran tidak mengerti, dia manis juga tapi tidak merasakan harumnya. Kan itu sebenarnya isinya mendorong supaya mengerti. Itu pula. Ya supaya paham. Begitu pula kalau baca 10 kebaikannya itu supaya ke tingkat paham ini. Supaya sampai nanti ke tingkat paham. Tapi ya karena mungkin ya entah nggak ada waktu atau sehingga nggak paham-paham. Jadi sini ya nanti bisa atau ini lagi nanti hari lainnya atau ini dalam surah masih dalam surat Hud. Mungkin sambungannya ya. 12, 13. Ya betul. Sambungannya. Atau mereka mengatakan, ini yang 10 surat bi asli suar. Suar ini bentuk banyak surah. Kalau di atas kan 1 surat. Coba kamu buat ditantang 10 surat lain. Jadi isinya walaupun itu kita jangan berhabis-habis waktu untuk membahas supaya orang paham isi Al-Quran, itu dakwah. Tetapi yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana saya bisa cepat mengamalkan isi dari Al-Quran. Gitu. Itu yang jadi pokok. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, kajian kita ini nanti akan dibahas pertemuan berikut. Pala Allah ini sama ini. Dia singgah ke surat Hud, surat 11 ya. Surat 11. Jadi memang baik sekali Al-Quran hafal, bahasanya hafal, yang berkaitan
mantik balakawan. Tapi jangan pula itu kan dah ada hari lah ustaz. Nah, dia beransu-ansu. Dalam seketik-seketik kan bisa awak pahami. Tapi memang ada teman-teman yang nggak mampu lagi ya terpaksa mendanga-danga sebetulnya. Oh ya, tentu itu mendanga-danga lah. Maka keluarlah keterangan pokoknya pernah absen. Kun alim apa itu? Tapi pertama itu kun aliman. Masih ingat tuh? Wajib kamu menjadi orang alim. Aliman. Apa? Kun aliman. Terus apa lagi? Aliman. Ya, kalau belum bisa jadi orang alim, muta'alim, belajar. Kalau belum bisa belajar, karena belajar seperti inilah, menyita waktu, menggait mata, pakai macam. Sami'an. Ada satu lagi itu. Itu kan wala takun rabi'an. Tapi ada nanti satu lagi keterangannya itu wala takun khamisan. Jangan ada orang kelima. Jadi yang keempat lagi ada itu. Ini kan jadi orang alim. Kalau enggak mendengar, belajar. Kalau enggak orang mendengar. Kalau enggak, jangan orang keempat. Ada kelima. Maksudnya ada keinginan. Nah, masih ada itu. Yang keempat ada keinginan. Bila kalian dapat mempelajari Arab Al-Quran goya. Lumayan tuh. Kalau yang kelima itu pun tidak ada dalam panganannya. Itulah cilakut. Ya. Sami'an muta'alim. Iya. Muta'alim dalam belajar. Kalau belajar kan mesti menyediakan waktu, apalagi seperti sekarang. Ya mesti menyetel-nyetel Zoom. Sudah itu kadang-kadang kadang-kadang enggak. Kalau ada yang pakai uang kuliah, ada yang pakai buku catatan, kan begitu. Kalau orang mendanga bisa golek-golek, bisa besok datang, bisa enggak. Namanya enggak ada apa. Terlalu lumayan juga. Dan yang keempat, ada keinginannya di bilo, lumayan juga. Namparahnya itu pun enggak ada. Maka binasalah. Ya. Mari kita tutup pengajian kita. Allahumma. Ya, mendoa itu ada saya baca keterangan hadis. Memang ditampung mana, di bulean mana tangan tak aku digampungan ke belakang. Jadi awal. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disapukan ke muka, jangan boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ila liqa. Ma'assalam.